Kita lanjutkan ke definisi TIFA atau total intravena anesthesia. TIFA adalah penggunaan agen intravena untuk induksi atau maintenance anestesi sedasi yang dapat dilakukan di lingkungan office base, jadi tidak hanya dapat dilakukan di ruang OK saja, dan tanpa penggunaan agen anestesi volatil seperti sevofluren dan desfluren. Next slide. Berikut ini adalah beberapa pengetahuan dasar yang dibutuhkan untuk melakukan TIFA. Jadi yang pertama adalah prinsip untuk mencapai dan mempertahankan konsentrasi obat anestesi di plasma darah dan di sawar darah otak atau blood-brain barrier. Jadi untuk TIFA ini ada dua macam konsentrasi yang perlu kita perhatikan, yaitu konsentrasi plasma atau selanjutnya kita sebut CP, dan konsentrasi di darah di otak atau efek site biasa akan selanjutnya kita sebut CE. Nanti untuk penjelasannya akan dijelaskan setelah ini. Selain itu kita juga harus mengetahui faktor-faktor untuk menentukan konsentrasi target obat yang akan dicapai, serta bagaimana cara untuk menyesuaikannya dengan respon pasien. Berikutnya adalah aspek praktis untuk memastikan bahwa dosis obat yang kita berikan itu sudah sampai ke pasien. Dan terakhir, kita juga perlu melakukan monitoring pasien selama menerima TIFA, termasuk juga dengan mempelajari cara penggunaan dan interpretasi PEEG. Next slide. Metode untuk melakukan TIFA pada dasarnya itu dibagi menjadi dua, yaitu dengan manual dan menggunakan laju infus pompa. Kalau yang teknik manual itu bolusnya diberikan dengan cara operatornya itu sendiri yang mengendalikan kecepatan dan tingkat aliran jarum suntik. Kalau pada gambar itu di gambar yang sebelah kiri. Sementara pada laju infus pompa, untuk kecepatan dan lajunya itu sudah dibantu dengan mesin. Namun dibagi lagi menjadi dua, yaitu rate infusion dan TCI. Perbedaannya, kalau rate infusion itu masih membutuhkan kontrol operator dalam menentukan dosis yang diberikan dan waktu penentuan dosis. Sementara pada TCI sudah memungkinkan untuk melakukan perhitungan dosis. Bagaimana caranya? Itu adalah karena TCI itu mampu melihat CP dan CE-nya. Jadi kenapa disebut target controlled infusion? Itu karena kita bisa memilih targetnya apakah CP atau CE. Nanti selanjutnya akan dijelaskan dengan lebih lanjut. Next slide. Berikut ini adalah skema mengenai dasar pengetahuan dan metode asesmen klinis yang dibutuhkan untuk mengoperasikan pompa TCI. Untuk menginisiasi terapi, tentunya diperlukan pengetahuan lebih tepatnya mengenai model farmakokinetik, therapeutic window, perbedaan antara kontrol CP dan CE, serta efek kovariat yang berpengaruh, misalkan usia, berat badan, dan jenis kelamin. Nah, di samping melakukan asesmen klinis, ahli anestesi juga melakukan asesmen elektronik dengan menggunakan monitoring fisiologi standar dan simulasi farmakokinetik untuk menyesuaikan konsentrasi target dan sehingga dapat menyesuaikan terapi yang sesuai untuk masing-masing pasien. Next slide. Indikasi spesifik untuk dilakukan TIFA adalah sebagai berikut. Pertama, apabila pasien memiliki risiko atau memiliki riwayat keluarga dengan hipertermia maligna. Hipertermia maligna ini adalah suatu kelainan genetik langka yang disebabkan karena adanya agen anestesi inhalasi sehingga terjadi respon hipermetabolik. Jadi penggunaan TIFA dapat mencegah munculnya hipertermia maligna ini. Selanjutnya adalah long QT syndrome atau kelainan jantung yang biasa dapat dilihat dengan EKG. Dan selanjutnya riwayat PONV berat atau post-operatif nausea and vomiting. Jadi misalkan pada pasiennya pernah memiliki riwayat nausea and vomiting yang berat saat inhalasi sedasi, maka dapat dicegah dengan menggunakan teknik lain, yaitu intravena ini. Berikutnya dapat digunakan untuk bedah tubeless, ENT, dan toraks. Jadi kalau misalkan kita melakukan TIFA dengan targetnya adalah sedasi sadar, maka pasien tersebut dapat dilakukan perawatan tanpa menggunakan bantuan respirasi seperti intubasi. Jadi makanya
Selain itu, TIFA ini dapat digunakan pada pasien yang diduga akan mengalami kesulitan saat dilakukan intubasi dan ekstubasi. Selain itu, dapat juga digunakan untuk bedah saraf untuk membatasi volume intrakranial dan bedah yang membutuhkan monitoring neurofisiologis. Jadi kalau misalkan bedah saraf itu kadang dilakukan saat pasiennya sadar, karena perlu untuk meninjau misalkan ada fungsi-fungsi yang hilang, jadi makanya bedah tersebut harus dilakukan secara sadar. Dan selanjutnya adalah miastenia gravis atau gangguan neuromuskular, serta situasi di mana blok neuromuskular itu tidak dapat dilakukan. Selain itu, TIFA dapat digunakan pada anestesi yang dilakukan di luar lingkungan kamar operasi, misalkan di klinik, pada teknik sedasi sadar, untuk transfer pasien antar ruangan, serta untuk one day surgery karena pemulihannya itu lebih cepat dibandingkan inhalasi sedasi. Sementara untuk indikasi yang mungkin lebih khusus pada pasien anak, diantaranya adalah pertama, ketakutan menggunakan face mask. Kedua, untuk mencegah kemungkinan emergency delirium. Jadi emergency delirium itu adalah suatu kebingungan saat pasiennya terbangun dari efek anestesi sedasinya saat pemulihan. Kalau pada anak-anak itu efeknya bisa menyebabkan anak tersebut cenderung mengamuk. Nah, kalau dengan menggunakan TIFA, efek ini bisa lebih dicegah dibandingkan dengan menggunakan inhalasi sedasi. Selanjutnya adalah gangguan apabila anak tersebut memiliki gangguan saluran pernapasan, itu dapat dicegah karena kalau inhalasi sedasi itu obat-obatannya dapat mengiritasi saluran napas, nah pada TIFA itu bisa dicegah. Dan terakhir adalahnya beberapa sindroma seperti distrofi otot atau gangguan intelektual yang sehingga pasien tersebut membutuhkan tingkat kooperasi tertentu untuk dilakukannya perawatan. Maka dapat dilakukan sedasi anestesi dengan TIFA. Sementara untuk kontraindikasi spesifik, yang pertama adalah adanya alergi obat pada obat-obatan yang digunakan seperti propofol. Yang kedua, adanya propofol-related infusion syndrome yang merupakan sebuah kondisi yang mengancam jiwa dan biasanya dipicu dengan penggunaan infus yang berkepanjangan dengan laju infus yang tinggi. Jadi harus dicegah munculnya sindrom ini dengan cara menghindari penggunaan TIFA. Dan selanjutnya adalah pasien dengan syok berat yang tidak dapat diresusitasi atau mengalami disfungsi jantung yang signifikan karena penggunaan propofol dapat menyebabkan depresan dari miokardium dan menyebabkan vasodilatasi. Dan terakhir adanya pasien dengan kelainan mitokondria yang diketahui atau dicurigai karena hal ini dapat berpotensi meningkatkan risiko sindrom propofol related infusion syndrome. Jadi kalau gambar yang di sebelah kanan ini adalah diagram cara menentukan keputusan apakah akan menggunakan TIFA atau metode lainnya. Jadi dengan pertama mempertimbangkan indikasi serta kontraindikasi, dan terakhir kita juga mempertimbangkan beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Misalkan kalau kebutuhan akan bagaimana cara mendapatkan akses intravenanya, terutama pada pasien anak yang seringkali tidak kooperatif saat dilakukan injeksi dengan jarum. Selain itu juga dengan mempertimbangkan ketersediaan alat dan farmakokinetik dan farmakodinamiknya. Nah, dari sana kita dapat memilih apakah risiko dari TIFA ini lebih kecil atau lebih besar dibandingkan keuntungannya sebelum mempertimbangkan prosedur TIFA tersebut. Next slide. Kelebihan dari TIFA bisa dilihat sebagai berikut, yaitu yang pertama, adanya penurunan dan mual dan muntah postoperatif yang lebih besar dibandingkan sedasi inhalasi, dengan pemulihan yang lebih singkat, dan kualitas pemulihan yang lebih baik. Selain itu, ada juga penurunan reaktivitas jalur napas, penurunan polusi ruangan sehubungan dengan gas anestetikum, dan lebih sedikit gangguan apabila dibutuhkan monitoring neurofisiologis karena tidak adanya penurunan, lebih sedikitnya penurunan kesadaran dan kebingungan dari pasien tersebut. Dan selain itu lebih dapat diandalkan dalam prosedur maintenance jalur napas dan lebih ekonomis secara keseluruhan. Next slide.
Sementara kekurangannya, yang pertama adalah karena membutuhkan akses vena, itu seringkali mengakibatkan nyeri saat injeksi dan kadangkala membutuhkan kooperasi pasien pada tingkatan tertentu. Selain itu, ada juga risiko kontaminasi bakteri yang dapat menyebabkan infeksi, belum tersedianya kemampuan untuk monitor konsentrasi darah, masalah saat prosedur mungkin tidak dapat langsung dikenali, membutuhkan perlengkapan khusus seperti pompa infus, dan membutuhkan pelatihan yang lebih khusus untuk teknik TIFA. Selain itu, pada saat teknik TIFA, obat-obatan tersebut membutuhkan metabolisme untuk eliminasi dan dapat menimbulkan risiko terhadap fenomena metabolik yang berhubungan. Selain itu adanya drug waste dan monitor kedalaman anestesi pada pasien anak usia muda, khususnya anak usia 1 tahun, itu masih belum sepenuhnya reliable. Selain itu, secara umum efek samping atau efek yang tidak diharapkan dari sedasi TIFA ini adalah nausea dan muntah, adanya shivering atau menggigil, khususnya pada teknik sedasi anestesi umum, dan adanya postoperatif delirium, walaupun mungkin tingkatannya tidak seberat dari sedasi inhalasi. Next slide. Berikut ini adalah agen sedasi analgesik yang akan digunakan. Jadi pada intinya, sedasi analgesik ini merupakan kombinasi antara medikasi hipnotik yang biasanya itu adalah propofol dan opioid yang biasanya itu adalah remifentanil. Nah, kombinasi dari obat ini diharapkan dapat mencapai keseimbangan antara kedalaman anestesi yang memadai dan pemulihan yang cepat. Jadi selain efektif, diharapkan anestesinya ini juga pasien ini dapat pulih dari anestesinya dengan cepat. Selain itu, yang perlu diperhatikan adalah agen sedasi dapat menyebabkan depresi penapasan, yang dimana depresi penapasan ini dapat menyebabkan desaturasi akut yang mengarah pada cardiac arrest. Oleh karena itu, perlu diperhatikan keamanan dalam segi dosis tersebut. Next slide. Berikut ini adalah jenis-jenis dari agen sedasi analgesik yang digunakan. Yang walaupun secara umum, baik secara umum maupun yang spesifik digunakan untuk TCI. Yang pertama adalah midazolam. Midazolam ini adalah salah satu obat ansiolitik yang paling sering digunakan karena dapat diberikan selain oleh dokter anestesi. Namun karena onsetnya panjang dan waktu puncaknya panjang, itu makanya jarang digunakan dalam prosedur TIFA. Selanjutnya yang adalah propofol. Propofol ini adalah obat yang paling sering digunakan karena memiliki efek sedatif yang poten dan efek ansiolitik juga. Selain itu juga ada efek antiemetik atau anti muntah dengan dosis onsetnya cepat sehingga dan efektif untuk digunakan dengan TCI dengan dosis yang akan dijelaskan lebih lanjut berikut ini. Dan selanjutnya adalah remifentanil. Remifentanil ini adalah obat golongan opioid dan onsetnya itu paling cepat sehingga paling banyak digunakan. Remifentanil ini juga dapat digunakan untuk TCI. Next slide. Berikut ini adalah jenis-jenis obat-obatan yang lain. Yang pertama fentanyl. Fentanyl adalah obat golongan opioid namun digunakannya lebih sebagai penunjang daripada obat analgesik utama. Selanjutnya morfin dan petidin adalah obat yang memang digunakannya sudah sejak lama, namun karena onset dan durasinya lama makanya jarang digunakan untuk prosedur. Selanjutnya adalah obat yang sedang paling baru dikembangkan itu adalah remimazolam karena farmakodinamiknya itu serupa dengan midazolam namun dengan onsetnya yang serupa remifentanil. Namun perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai obat ini. Selanjutnya adalah ketamin namun lebih banyak digunakan sebagai analgesik penunjang dan dexmedetomidine yang merupakan dia selektif agonis adrenoseptor alfa 2. Jadi efek sedasinya itu lebih menyerupai tidur tanpa disadari penurunan kesadaran dan depresi penapasan. Namun karena pemulihannya lambat, obat ini relatif jarang digunakan. Next slide. Dan berikutnya kita juga perlu mempelajari mengenai prinsip farmakokinetik dan farmakodinamik supaya tercapai respon yang diharapkan di target efek.
Jadi, kenapa kita perlu mempelajari ini? Karena yang pertama kita perlu perhatikan adalah drug input atau obat yang kita masukkan. Nah, obat yang kita masukkan, misalkan kita masukkan sebanyak 2 miligram. Nah, yang sampai ke efek site itu belum tentu akan sama 2 gram. Kenapa? Karena saat obat itu dimasukkan, sebelum dia bisa mencapai efek site-nya, yaitu otak, obat tersebut akan melalui sejumlah kompartemen perifer, di mana saat obat tersebut melalui kompartemen perifer, saat keluar dari kompartemen itu dia akan ada jumlah yang keluar lagi yang disebut clearance. Makanya kalau misalkan kita masukkan 2, itu yang sampai ke efek site akan kurang dari 2. Jadi kalau kita mengibaratkan yang gambar di sebelah kanan itu ibaratnya adalah sebuah sungai dan kolam. Plasma itu ibarat kita memasukkan obatnya dari ujung yang sebelah kiri, itu misalkan kolam adalah sungainya, dan kita hendak mencapai efek site-nya yaitu otak. Nah, yang perlu kita pertimbangkan itu bagaimana supaya si air atau si obat ini bisa masuk mengisi si otak itu dengan cepat dan dengan efektif, dan sehingga namun karena memang selain itu kolam ini itu juga ada bocor. Jadi kita juga perlu perhatikan bagaimana supaya obat itu akan terus ada di otak dengan dosis yang dipertahankan sesuai dengan efek yang hendak dicapai. Nah, jadi karena itu TCI itu berfungsi untuk mencapai dan mempertahankan konsentrasi obat yang di dalam plasma atau CP dan konsentrasi obat yang pada site target atau otak yaitu CE. Next slide. Pertama, farmakodinamik. Farmakodinamik ini secara umum membahas hubungan antara konsentrasi obat dan respon dari target, yaitu otak. Hal ini berhubungan dengan efek obat yang diinginkan dan berhubungan dengan konsentrasi target atau efek site dari obat tersebut. Nah, konsentrasi target ini berbeda-beda tergantung efek yang diinginkan. Contohnya pada obat propofol, misalkan kita ingin mencapai efek sedasi, maka konsentrasi target atau konsentrasi yang ada di efek site itu harus 2-3 mg minimalnya. Sementara kalau untuk mencapai efek anestesi umum, itu lebih besar lagi, yaitu 4-6 mg di efek site. Next slide. Yang kedua adalah farmakokinetik. Farmakokinetik ini kita sudah ketahui, yaitu bagaimana obat tersebut diproses dalam tubuh yang ada ADME itu. Absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, ini berhubungan dengan tingkat clearance dan volume tubuh, sehingga berhubungannya itu adalah dengan perhitungan dosis obat. Karena tadi sudah dijelaskan ya sebelumnya ada clearance ini. Nah, tingkat clearance ini mempengaruhi berapa jumlah obat yang perlu dimasukkan. Karena kalau misalkan kita mau mencapai efek site-nya misalkan minimal 2, maka kita perlu memberikan inputnya itu harus lebih dari 2. Nah, kenapa nilainya itu bervariasi tiap pasien? Karena banyak faktor yang mempengaruhi, misalkan usia, jenis kelamin, interaksi obat, dan penyakit lainnya. Next slide. Sebenarnya, jadi masing-masing obat ini telah memiliki rumus farmakokinetik dan farmakodinamiknya masing-masing yang disebut model. Jadi model itu ada macam-macam sesuai dengan nama dari penemunya. Contohnya misalkan Mars itu menjelaskan bahwa dia memberikan obat dengan laju seperti ditampilkan pada grafik tersebut. Makanya masing-masing model itu kecuraman grafiknya itu juga berbeda-beda karena laju pemberian obatnya itu berbeda-beda. Nah, propofol itu adalah salah satu obat yang sifat farmakokinetiknya telah jelas karena target efek untuk anestesi umumnya telah ditetapkan dan konsentrasi target supaya efek yang diharapkan itu dapat tercapai juga sudah diketahui. Dan oleh karena itu, propofol ini jadi dapat dikembangkan untuk digunakan dalam sistem pemberian anestesi melalui rute intravena dengan menggunakan teknologi komputer yang TCI itu. Slide. Berikut ini adalah model-model yang biasa digunakan untuk propofol. Kalau untuk pada pasien dewasa biasanya menggunakan model Mars, Snyder, dan Perfusor. Sementara pada pasien anak itu menggunakan Mars, Kataria, dan Petfusor. Next slide.
Jadi prinsip dari induksi dan maintenance dari anestesi itu adalah dengan cara mempertahankan konsentrasi obat yang di dalam plasma dan yang di dalam otak. Metodenya itu bisa dua macam, yaitu dengan cara dosis manual dan dengan TCI. Bedanya itu adalah kalau yang manual, ahli anestesinya sendiri yang menentukan dosis dari bolus dan laju infus yang akan digunakan. Sementara pada TCI, ahli anestesinya cukup memasukkan konsentrasi target yang kita inginkan di otak tersebut. Jadi supaya dapat baik di otak maupun di plasmanya. Nah, dari sana alat tersebut bisa membantu menentukan dosis bolus dan laju infus yang digunakan. Next slide. Nah, ini berikut untuk beberapa aspek keamanan penggunaan TIFA, hampir sama seperti yang sebelumnya. Tentu kita untuk mendapatkan site itu dapat menggunakan BIS untuk PEG monitoring. Serta kalau misalnya nggak ada, bisa menggunakan evaluasi denyut nadi dan clinical monitoring seperti yang tadi sudah disebutkan dari tekanan darah, chest movement, dan sebagainya. Cek juga infusion pump-nya apakah berfungsi dengan baik. Kemudian intravenanya ini harus tetap terlihat dan minimal dead space volume dan volume dead space-nya itu nanti di akhir setelah tindakan. Kemudian sebagai kesimpulannya, jadi TIFA dan TCI ini dia ini sudah semakin populer. Em, dan dia ini sudah ada ketersediaan mode farmakokinetik untuk pemberian propofol dan interaksi propofol yang ditampilkan dengan obat lainnya. Namun sejumlah tantangan tentu ada karena masih perlu untuk adanya pelatihan khusus untuk penggunaan TCI ini dan juga untuk kemampuan tim medis untuk memantau konsentrasi darah propofol hampir secara real time itu dan sehingga menghindari kekhawatiran mengenai variabilitas farmakokinetik dan farmakodinamik. Oke, sekian dan terima kasih presentasi dari kami. Mohon masukannya Dr. Anissa. Oke, ya terima kasih untuk presentation hari ini mengenai TIFA atau total intravenous anesthesia ini. Memang untuk teman-teman dari IKGA belum ada yang mengerjakan sama sekali ya. Dari tahun 2015 saya masuk ke RSGM ini. Memang saya pernah mengerjakan TIFA beberapa kali pada pasien-pasien yang autis maupun pasien yang memang cemas, tetapi hasilnya itu beberapa pasien, terutama pasien-pasien yang autis, agak sulit diprediksi seperti apa. Malah jadi harus dalam TIFA-nya. Nggak bisa yang cuman sekedar dia ngantuk-ngantuk aja tuh nggak bisa untuk pasien-pasien autis. Jadi balik lagi untuk penggunaan TIFA ini sendiri mungkin harus sesuai dengan indikasi dan kontraindikasi untuk pasiennya ya. Jadi secara pasien kita lihatnya. Ya dok, mungkin untuk yang pasien-pasien TIFA tidak seperti pasien inhalasi, sedasi, N2O dan O2. Jadi untuk pasien TIFA itu preoperatifnya maupun postoperatifnya pun sebenarnya sama dengan anestesi umum. Jadi kita harus memperhatikan dari asesmen pasien itu sendiri karena obat-obatan yang akan digunakan itu akan mempengaruhi baik itu secara kardiovaskular maupun respirasi. Jadi seperti opioid, dia akan mendepresi pernafasan, kemudian propofol, dia akan menimbulkan vasodilatasi, kemudian pemberian cepat pun akan menimbulkan apne. Nah, jadi kita harus tahu seperti yang tadi sudah dibahas mengenai farmakologi dan farmakokinetik maupun farmakodinamik obat tersebut terhadap pasiennya. Jadi untuk pemilihan obat-obatannya pun itu khusus terpisah dan beda-beda dari untuk pasien-pasien yang akan kita kerjakan. Contoh misalnya kalau pasiennya ASA 1, ASA 2, ASA 2 itu kan berarti termasuk pasien dengan hipertensi tetapi terkontrol. Nah, pasien-pasien seperti itu pun pemilihan obatnya mungkin harus kita perhatikan. Jangan terlalu bikin turun tensinya. Jadi pilihannya mungkin propofol tidak terlalu banyak, kita akan menggunakan midazolam misalnya. Atau misalnya kita malah lebih aman menggunakan dexmedetomidine gitu. Nah, jadi mungkin nanti ke depannya kalau misalnya ada pasiennya, nah inilah momen di mana kita bisa belajar. Soalnya pasien untuk TIFA itu sebenarnya gampang-gampang susah nih didapetinnya kalau untuk di gigi. Beda dengan mungkin kalau di obgyn kita kan banyak ya kurang itu menggunakan TIFA, kemudian sekedar jahit perineum dan lain-lain juga kan menggunakan TIFA. Nah, kalau untuk gigi
Makanya tadi saya bilang kalian harus tahu indikasi dan kontraindikasi untuk pemilihan pasien, karena kita harus lebih spesifik milih pasiennya seperti apa gitu. Dan sebenarnya banyak orang lebih merasa untuk melakukan dibanding kalau Mifa itu tanggung ya sebenarnya. Jadi dia itu dibilang dia itu kan di moderate. Jadi kalau misalnya dia kedalaman kan pasien tersebut. Kalau misalnya itu terlalu dalam, nanti kita ada masalah baru yaitu hilangnya refleks-refleks di airway. Jadi otomatis pasien tersebut kan mengalami seperti obstruksi airway. Nah, sedangkan teman-teman semua ini akan bekerja di airway. Jadi pasien tidak udah mah jelas masalahnya adalah airway kalau terlalu dalam anestesinya, sedangkan bekerja airway yang notabene akan menggunakan cairan, ada darah, atau misalnya ada objek atau benda asing. Nah, itu akan kesulitan untuk mempertahankan airway. Jadi memang tadi saya bilang indikasi kontraindikasinya harus sangat jelas untuk pasien-pasien TIFA. Nah, mungkin materi TIFA ini sendiri juga baru kali ini kita bahasnya sedasi itu terbatas untuk teman-temannya dari TIFA itu sekarang karena kita sudah terfasilitasi ya, ada memang sudah bisa dikembangkan untuk melakukan TIFA. Jadi saya sengaja untuk memasukkan materi tersebut, maksudnya materi ini agar awareness teman-teman semua baik itu tentang indikasi, kontraindikasi maupun pemilihan-pemilihan pasiennya cukup jelas gitu. Jadi bisa tersaring dari pasien-pasien di IKGA sendiri. Gitu kira-kira. Oke, dari teman-teman semua apakah ada pertanyaan? Ya, dari siapa? Sancia. Manggilnya apa ini? Lansia dok, Oke, lansia dok. gimana? Punten, dok, izin bertanya. Tadi kan dokter bilang kalau untuk TIFA ini itu sebenarnya preoperatif dan postoperatifnya mirip dengan NU. Nah, kalau misalnya untuk persiapan tindakannya, dok, apakah perlu puasa terlebih dahulu ataupun atau apa sama dengan NU atau berbeda gitu, dok? Oke. Persiapannya harus dengan puasa, sama seperti NU. Jadi kita tetap mempuasakan pasien 6 jam pre-op untuk makanan padat, kemudian untuk makanan cair yang clear liquid itu biasanya 2 jam pre-op. Tetapi sebaiknya sih 6 jam pre-op itu sudah tidak makan minum ya, itu pilihannya lebih aman. Kalau untuk anak-anak memang kita mempunyai kebijakan 2 jam pre-op itu bisa clear liquid, bisa masuk. Nah, kemudian untuk persiapan yang lain seperti laboratorium atau fotoronsen toraks, karena ini adalah TIFA, memang lebih minimal lagi untuk pemeriksaannya. Laboratorium mungkin sekedar kita mengetahui status dari ininya aja, status dari kayak BTCT, karena kita akan memasang jarum, kemudian HB berapa gitu ya. Jadi hanya sekedar darah rutin mungkin yang akan kita ambil dan penambahan dari faktor koagulasi. Tetapi kalau untuk fotoronsen toraks dan lain-lain mungkin itu tidak jarang dikerjakan ya, karena balik lagi seperti tadi dokter Hilmanda bilang bahwa pasien-pasien untuk yang dilakukan TIFA ini hanya terbatas di ASA 1 dan ASA 2. ASA 1 dan ASA 2 itu menurut menurut ASA itu yaitu perfectly healthy patient. Jadi tidak ada sakit apapun, dan kalau misalnya dia masih terlalu kecil, dalam artian kurang dari 1 tahun, jarang sekali dilakukan TIFA ya kan. Jadi pasti pasien-pasiennya yang usianya udah di atas 1 tahun. Yang intinya adalah ASA 1 masuknya. Kalaupun ASA 2 itu hanya penyakit-penyakit sistemik yang sudah terkontrol atau pasien geriatrik, pasien pediatrik, tetapi yang masih sehat gitu. Jadi balik lagi tidak ada penyakit-penyakit yang memberatkan atau penyakit penyerta yang berat pada pasien tersebut. Makanya untuk pemeriksaan preoperatifnya pun lebih sedikit dibandingkan dengan pemeriksaan preoperatif pada NU yang kemarin kita bahas, ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah cukup puas? Cukup, dok. Terima kasih banyak, dok.
Ya, ada pertanyaan lagi. Ingat ya, berarti persiapan pre-op-nya sama seperti persiapan preoperatif NU ya, untuk TIFA ini ya. Ya, kemudian ada lagi yang lain. Dan Komsel boleh ditutup untuk materi kita hari ini. Baik, dokter. Terima kasih kepada Dokter Anissa dan Dokter Hilmanda. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dicukupkan. Dan insya Allah kita bertemu lagi Rabu dan Kamis pekan depan ya, Dok. Terima kasih Dokter Anissa, Dokter Hilmanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Anissa. Terima kasih dok, Mangga. Assalamualaikum, selamat siang.